Ketika kami datang di rumah Tuhan, kami percaya kami mengalami hadirat Tuhan. Ketika kami datang di altar Tuhan, kami percaya kami terima anugerah-Mu Tuhan. Dan siang hari ini kami datang dengan hati yang melimpah, dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu Yesus. Karena Engkau baik. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Mari rasakan hadirat Tuhan. Kau yang datang dengan berbeban berat, mari datang menghampiri tahta Tuhan. Kami terima anugerah-Mu Yesus. Kami terima pemulihan. Kami terima sukacita. Kami terima damai sejahtera Tuhan. Kami terima mujizat daripada-Mu Yesus. Kami terima dengan iman kami Bapa. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih. Ini setiap kami Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Pribadi lepas pribadi Yesus. Lewat pemberitaan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bicara secara spesifik Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami hari-hari ini. Kami bersyukur, kami kembalikan seluruh doa, pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Saudara sebelum duduk, ketika Anda datang ke ruangan ini, sudah ada orang-orang yang menyiapkan semuanya. Ibadah ini gak terjadi begitu aja. Tapi ada orang-orang yang rela berkorban, datang lebih pagi, volunteer, diaken, diakonis, full time, bahkan security, cleaning service, team praise and worship, semua yang tergabung melayani saudara Bapak Ibu supaya Anda semua bisa beribadah dengan nyaman. Boleh sebelum duduk kita berikan apresiasi yang paling luar biasa. Terima kasih tim pujian penyembahan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, antusias. Bilang kiri kanannya hari ini hari yang luar biasa. Karena saya duduk di sebelah orang yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita masuk di bulan September, saudara. Berapa banyak yang bersyukur kepada Tuhan? Katakan sama-sama, saya bersyukur Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang ke-9 di tahun 2023. Nah, sejauh ini apakah kita semakin bertumbuh mengenal Tuhan? Atau malah semakin menjauh? Karena mungkin banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dikarenakan mungkin saudara, ekspektasi kita tidak bertemu dengan realita. Namun mari kita lihat dari kacamata yang berbeda bahwa jika kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena rencana Tuhan. Dia mengasihi kita, dia mengasihi saudara, masih ada janji yang Tuhan akan genapi dalam kehidupan saudara dan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Katakan amin saudara. Nah karena itu hari ini saya membawakan satu tema firman Tuhan yang berjudul The Power of Making Decision. Kekuatan dari mengambil keputusan. Kisah Rasul 15 ayat 16 sampai 17 berkata seperti ini. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali
pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Yang percaya katakan yes, saudara. Nah, saya mulai dari sini. Our God is the God of Next slide. Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan lagi. Over and over again. Dia belum selesai dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Our God is the God of revival. Our God is the God of restoration. Our God is the God of reconciliation. Restorasi, revival, rekonsiliasi. Dialah Tuhan yang melakukan lagi di dalam kehidupan kita. Saudara percayakah bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega? Berapa banyak yang percaya, saudara? Lambaikan tangan saudara. He is the Alpha and the Omega. Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia nggak bisa dibatasi oleh apapun juga. Nah, kalau Tuhan itu Alfa, berarti dia bisa melihat dari awal akhir perjalanan kehidupan kita. Dan kalau kita bilang dia adalah Omega, dia adalah yang akhir, berarti di akhir dia juga bisa mampir ke dalam kehidupan kita dan lihat apa yang sedang terjadi di tengah kehidupan kita dan di awal seperti apa. Karena dialah yang awal dan yang akhir. Dia tahu semuanya, saudara. Tapi kita percaya bahwa semua yang kita alami itu sesuai dengan tujuannya Tuhan. Katakan yes. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari mana, saudara? Dari awal sampai akhir. Karena dia Alfa dan dia Omega. Makanya seringkali di dalam kehidupan kita, kita bertanya sama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kenapa hal ini harus menimpa kehidupan saya? Karena firman Tuhan sudah berkata, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena dia Alfa dan Omega. Tapi ketika kita bertanya sama Tuhan, kita bertanya-tanya kan saudara sama Tuhan Yesus. Tuhan selalu menjawab kita. Katakan amin. Tuhan yang awal dan yang akhir. Memang pikiran kita nggak akan dapat menyelami hati dan pikiran Tuhan. Tapi percayalah firman Tuhan berkata, rancanganku rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Katakan amin. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bilang kiri kanan saudara, pada waktunya. Restorasi Pondok Daud berbicara tentang apa, saudara? Saya mau mulai dari sini. Restorasi Pondok Daud berbicara tentang kehidupan doa, pujian, penyembahan secara bersama-sama, secara unity yang dilakukan siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Itulah restorasi Pondok Daud. Berbicara tentang apa? Hubungan kita kepada Tuhan. Relationship kita dengan Tuhan. Hari ini ketika kita duduk di tempat ini, apakah kita sudah make sure bahwa kita kenal Allah yang kita sembah, bukan cuma sekedar tahu. Bukan cuma sekedar duduk di gereja dan setiap hari kita gak kenal Tuhan. Tapi saya mau pastikan hari ini kita berkata kita benar-benar kenal Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Matius 6 ayat 33, ini fondasinya berkata seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika Pondok Daud dalam kehidupan kita direstorasi, ingat saudara, Pondok Daud berbicara tentang doa, pujian, penyembahan, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Pondok Daud dalam kehidupan kita harus direstorasi terlebih dahulu. Doa kita, pujian kita, penyembahan kita, waktu kita bersama dengan Tuhan. Maka, sama-sama katakan maka, hubungan kita dengan Tuhan direstorasi, katakan amin. Nah, ketika hubungan kita dengan Tuhan direstorasi, maka
Sama-sama sekali lagi katakan maka keluarga saudara direstorasi. Hubungan suami istri direstorasi. Hubungan bapak, ibu dan anak direstorasi. Bahkan pekerjaan kita, bisnis kita mengalami restorasi. Bahkan kesehatan kita mengalami restorasi. Dan seluruh area kehidupan kita mengalami restorasi. Katakan amin saudara. Dan semua dari kita dikatakan seperti ini. Ketika kita mengalami restorasi Pondok Daud, kita mengalami perjumpaan pribadi yang otentik dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan yang nyata, bilang kiri kanan saudara, yang nyata. Bukan yang KW. Yang nyata, yang real bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan ece-ece, tapi kalau kita bilang, aku mengenal Tuhan, maka Tuhan juga mengenal aku. Tapi saudara, sebelum restorasi ini terjadi, banyak hal yang harus kita alami bersama dengan Tuhan. Seperti di awal saya katakan, ketika ekspektasi tidak bertemu dengan realita kita, apa yang mau kita lakukan? Respon seperti apa yang mau kita berikan? Kisah Rasul 13, kalau tadi restorasi Pondok Daud di Kisah Rasul 15, saya kembali ke kedua pasal sebelumnya. Kisah Rasul 13 berkata seperti ini saudara. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku kata Tuhan. Dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 36a berkata sebab apa? Ia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Berbicara tentang restorasi Pondok Daud, kita harus mengerti tokoh utama yang ada di sana yaitu Daud sendiri. Raja Daud. Kenapa sampai nama dia yang dipakai sama Tuhan? Bukan restorasi Pondok Salomo, apalagi Pondok Sambel, enggak. Restorasi Pondok Musa, tidak. Tapi yang diambil restorasi Pondok Daud, saudara. Kenapa dengan Daud? Ada apa dengan Daud? Kenapa Tuhan begitu sayang sama Daud? Nah saudara, ayat ini Paulus lagi membandingkan Saul dan Daud. Saul itu udah disingkirkan Tuhan dan Tuhan mengangkat Daud sebagai raja karena Tuhan mendapat dan ketemu nih orang yang berkenan di hatinya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan gini saudara, the man after God's own heart. Saudara bisa kebayang kalau saudara dibilang gini, hey Andi contohnya, kamu orang yang berkenan di hatiku kata Tuhan. Saudara, bukankah itu hal yang luar biasa? Daud dikatakan dia the man after God's own heart. Orang yang berkenan di hatinya Tuhan, bukan sembarang Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia, yang menciptakan seisi dunia ini saudara. Dan dia berkata, engkau berkenan di hatiku. Lalu saudara, bagaimana kunci untuk mendapatkan restorasi? Belajar dari kehidupan Daud, ada 4 hal yang saya mau sampaikan bagi saudara hari ini. The power of making decision. Sama-sama katakan the power of making decision. Yang pertama, memutuskan memilih. Sama-sama bilang memutuskan memilih. Untuk hidup intim dengan Tuhan. Ini yang pertama dan yang utama. Hidup intim dengan Tuhan. Ketika jam 9, saudara lihat jam. Anda punya pilihan dan keputusan mau datang ke gereja atau mau nongkrong di Starbucks. Ketika 9:30 lagi Anda punya pilihan tetap mau datang ke gereja atau enggak ya. Kita punya pilihan, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau membangun hubungan dengan Tuhan atau tidak, pilihan juga ada di tangan kita. Mazmur 5 ayat yang keempat saudara. Berkata seperti ini, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Katakan amin saudara. Pada waktu pagi Daud berkata,
Dia mengatur persembahan bagi Tuhan. Dan dia menunggu-nunggu. Sama-sama katakan menunggu-nunggu. Ngapain dia nunggu? Dia nunggu untuk berjumpa dengan Tuhan dan menantikan Tuhan berbicara setiap pagi. Saudara, mengasihi Allah dengan sepenuh hati membawa kita untuk rindu dan kangen berjumpa dengan Tuhan. Dan menempatkan kita menjadi seorang pribadi yang punya hubungan spesial dengan Tuhan. Berbicara pagi hari membangun altar, membangun mezbah, berarti ada korban. Sama-sama katakan korban. Ada korban. Apa yang dikorbankan? Waktu kita bangun pagi yang harusnya masih di Pulau Kapuk. Saudara tahu Pulau Kapuk? Bantal kita, tempat tidur kita. Masih enak-enaknya mimpi. Tapi kita harus bangun lebih awal untuk ngapain? Ketemu sama Sang Pencipta. Berdoa, baca firman, and speak blessing, supaya sepanjang hari kita dipenuhi sukacita, damai sejahtera, dan berkat daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Pagi hari. Korban itu bukan korban yang gak enak, namanya korban, pasti gak enak saudara. Ketika Elia waktu itu membangun mezbah, hari itu Elia menyuruh orang-orang menuangkan air hingga memenuhi parit tersebut. Kalau itu dilakukan di musim biasa, itu gak apa-apa. Tapi hari itu saudara harus ngerti, Israel lagi mengalami kekeringan 3 tahun dan 6 bulan. Tiba-tiba Elia minta air banyak banget. Sampai memenuhi mezbah itu. Hal yang sangat tidak biasa ketika sepanjang bangsa Israel lagi mengalami kekeringan, mereka butuh air. Tapi hari itu Elia tahu. Dia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi Tuhan. Mungkin waktu saudara itu berharga bagi Tuhan di pagi hari, ambil waktu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan atas kehidupan saudara, katakan amin. Karena ketika kita membangun mezbah, kasih korban yang harum di hadapan Tuhan. Hari itu saudara, Tuhan menyatakan kebesarannya, menyambar dengan api dari langit, mempermalukan nabi-nabi Baal hari itu. Karena Elia mempersembahkan korban yang tidak biasa. Bilang kiri kanan, korban yang tidak biasa. Kalau nggak biasa bangun jam 5 pagi, itu korban yang tidak biasa. Kasih senyuman tipis-tipis ke kiri kanan saudara. Ya. Tipis aja, nggak apa-apa. Kalau nggak biasa, doa. Kasih korban yang tidak biasa. Tuhan berkenan atas hidup saudara. Katakan amin. Yang tidak biasa tuh berarti gini, yang terbaik Tuhan. Itu gak biasa. Yang terbaik, yang buat kita gak nyaman, itu yang terbaik. Jadi yang pertama, memutuskan memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, memutuskan memilih untuk mengatasi masalah bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Slide-nya boleh diikutin. Dalam sebuah peperangan dengan Filistin hari itu. Ketika Daud melihat Goliat mencemooh Israel saudara. Daud menunjukkan sikap yang rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Sama-sama katakan rendah hati, bergantung sama Tuhan. Kita bisa berkaca dari sana. 1 Samuel 17 ayat 37a mencatat seperti ini. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, hari itu dia gak bilang gini, dengan kekuatanku aku telah melepaskan diriku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dan aku juga yang akan melepaskan diriku dengan kekuatanku dari tangan orang Filistin itu. Enggak. Tapi dia berkata, Tuhan yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kerendahan hati dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saudara, cara Tuhan dan cara kita melihat itu berbeda. Sama-sama katakan berbeda. Kenapa di area ini kita suka gagal? Karena seringkali kita gagal paham sama Tuhan. Bilang kiri kanannya, suka gagal paham gak sih? Ya. Gagal paham sama Tuhan dan rencana Tuhan. Saudara perhatikan pintu depan, kiri, kanan. Besar gak saudara?
Pintu belakang, yang di belakang, Anda boleh lihat ke belakang. Besar nggak pintunya? Besar. Tapi pertanyaannya gini, pintu yang besar, apakah kuncinya sebesar pintu? Pintu yang besar, kuncinya ada nggak saudara segede 3 meter? Pintu 3 meter, kuncinya juga 3 meter. Nggak pernah. Tapi pintu yang besar, kuncinya selalu kecil. Kunci itu nggak pernah besar. Kunci dari sebuah pintu selalu kecil. Nah, kunci yang sama untuk membuka pintu berkat, itu juga kunci yang sama untuk menutup pintu berkat. Saudara nangkep? Yang nangkep lambaikan tangan saudara, katakan yes. Nah, seringkali kita berpikir, kalau kita kena masalah yang besar, diperlukan modal yang besar lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau kita lihat lagi, pintu yang besar kuncinya kecil. Pintu yang besar kita nggak butuh kunci yang lebih besar lagi untuk membuka pintu itu. Kita tunggu pintu berkat, kita nggak butuh kunci yang lebih besar untuk membuka pintu berkat yang besar itu. Yang dibutuhkan adalah kunci yang kecil. Seringkali kita berpikir kita butuh modal yang lebih gede daripada masalah itu sendiri. Namun ternyata saudara, dalam kerajaan sorga prinsipnya gak seperti itu. Tuhan mau membuktikan bahwa tidak perlu modal besar untuk kasih makan 5.000 orang, belum sama keluarganya, cukup dengan 5 roti dan 2 ikan. Tidak perlu modal besar untuk Daud mengalahkan Goliat hari itu walaupun perbedaannya sangat besar. Daud gak butuh baju zirah yang kebesaran, dia gak butuh ini saudara. Mana Abang Jones tadi? Saya minta dicariin pedang, dapatnya pedang ini saudara. Pak boleh ambil itu Pak yang ada di meja, makasih Pak. Bebatuan itu Pak, ya. Saudara, Daud enggak pakai ini untuk bertarung lawan Goliat. Dia enggak pakai pedang ini saudara. Walaupun Saul, ya makasih Bapak. Walaupun Saul bilang gini, saudara harus ngerti ya, Saul itu udah punya pengalaman perang yang luar biasa. Dia raja, dia udah perang banyak. Dan dia tahu menurut pengalamannya Saul, sama-sama katakan menurut pengalaman, harus pakai baju zirah yang sama kayak Saul dan senjata yang sama untuk menang dengan pertarungan yang sama. Tapi ternyata tidak begitu cara Tuhan. Ternyata kemenangan orang lain bukan kemenangan kita. Katakan amin saudara. Kemenangan orang lain bukan kemenangan kita karena cara Tuhan bekerja di setiap orang berbeda-beda. Saya jadi pakai pedang, jadi main pedang. Tapi kita harus mengerti, setiap musim kehidupan kita Tuhan akan bekerja dengan cara yang berbeda. Kesuksesan dia bukan kesuksesan saya. Kesuksesan Saul di masa lampau bukan kesuksesan Daud di masa sekarang. Kenapa? Tuhan menuntut setiap kita, restorasi Pondok Daud melakukan kehendak Allah pada zaman yang lalu. Tidak kan? Pada zamannya. Jadi cara Tuhan bekerja di setiap zaman berbeda. Cara kerja Tuhan di setiap orang yang Tuhan pilih juga berbeda. Daud gak butuh pedang. Yang dikirain orang dengan ini dia akan menang. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Dia gak butuh pedang saudara. Dia pakai apa? Batu. Gak mungkin saya lempar ke saudara kan. Dia pakai batu saudara. Dia pakai batu ini yang lancep langsung di kepalanya Goliat. Siapa yang menyangka anak yang begitu kecil, yang masih muda, kemerah-merahan, dia bisa menang pertarungan lawan Goliat hanya dengan batu yang kecil. Karena Tuhan yang memampukan Daud. Katakan amin. Karena itu saudara, seringkali
kita berpikir kita butuh modal yang besar untuk menang. Tapi Tuhan bilang kamu gak butuh modal yang besar, cukup dengan yang kecil. Aku akan membuka pintu mujizat, aku akan membuka pintu berkat, pintu kemenangan yang berbeda dari yang lalu. Itu Tuhan kita. Dan ketika kita ketemu Goliat kita, apapun itu, penyakit, keuangan, pekerjaan, bisnis yang gagal, seringkali kita ditertawakan oleh sekeliling karena hal-hal kecil yang masih kita miliki. Namun Tuhan mau membuktikan dalam kerajaan Allah tidak seperti itu. Dengan batu yang kecil, Daud menang lawan Goliat. Saudara, jika kita merasa terlalu besar untuk pekerjaan kecil, maka sebenarnya kita terlalu kecil untuk pekerjaan besar. Sekali lagi saudara, jika kita merasa terlalu besar untuk menangani pekerjaan kecil, maka kita sebenarnya terlalu kecil untuk pekerjaan yang besar. Pastor Hani pernah bilang gini, what is in your hand? Saudara angkat tangannya sama-sama. Tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Apa yang di tangan kita? Pakai itu, maksimalkan itu. Walaupun kecil, tapi akan membawa kemenangan yang besar. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. What is in your hand? Kecil buat orang, tapi besar dampaknya dalam kehidupan saudara. Jangan bandingkan kemenangan orang dengan kemenangan kita. Setiap kita punya berkatnya masing-masing. Setiap orang punya berkat yang berbeda dari Tuhan. Percaya Tuhan kasih yang terbaik. Ada amin Bapak Ibu? Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memutuskan, memilih untuk percaya waktunya Tuhan. Saudara, di dalam terjemahan yang berbeda, itu ditulis trust and believe. Saya udah pernah bahas ini sedikit, tapi ini dari perspektif yang berbeda. Saudara boleh buka Yohanes pasal yang ke-11. Kitab Yohanes pasal yang ke-11 itu judulnya Lazarus dibangkitkan. Saya bacakan buat saudara. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi lagi sakit. Dan bukan sakit main-main, hampir mati. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saudara stop sampai di sana dulu. Perjalanan yang cukup unik di Yohanes 11. Nah, kata percaya itu ada 2 dalam bahasa Inggris. Saya ambil trust and believe. Trust dalam bahasa Ibrani itu artinya batah. Nah, batah itu adalah feeling confident, percaya. And trusting your life, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Baik atas kebenaran Tuhan, kemampuan Tuhan, dan percaya Tuhan dapat diandalkan. Katakan amin. Itu trust, sama-sama katakan trust. Nah kalau believe, dalam terjemahan Yunani dibilang itu bacanya gini saudara, pistio. Menerima suatu hal sebagai hal yang benar meskipun tanpa adanya bukti. Itulah believe. Jadi trust and believe. Kalau kita lihat di perikop yang kita baca tadi. Dari ayat 1 mencatat perjalanan yang luar biasa. Yang unik ceritanya.
Kalau jadi Maria dan Marta agak dongkol, agak kesel, agak emosi. Kenapa saudara? Kita harus melihat dari sisi Maria dan Marta. Nah, Maria dan Marta punya hubungan, sama-sama katakan hubungan. Dia punya relationship sama Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita punya hubungan yang sangat dekat, contoh dengan dokter yang kita biasa datengin dengan dokter keluarga, kita telepon, dokter tolong bantu anak saya sakit, tolong ke rumah sekarang. Karena udah punya hubungan yang baik, pasti dokternya datang. Betul ya? Nah, hari itu Marta dan Maria berpikir bahwa dengan kedekatan mereka sama Tuhan Yesus, mereka akan dapat privilege itu. Karena udah dekat banget dan mereka kasih pesan yang cukup spesifik. Mereka bukan tulis nama Lazarus, tapi mereka tulis yang dikasihi. Yang engkau kasihi. The one that you love. Dalam terjemahan bahasa Inggris. The one that you love. Itu udah sangat spesifik banget pesannya buat Tuhan supaya Tuhan segera datang hari itu ke tempat mereka. Karena mereka berharap seperti itu. Kembali lagi, ekspektasi Maria dan Marta tidak ketemu dengan realita, saudara. Hari itu. Jawaban Tuhan gak sesuai dengan ekspektasi Maria dan Marta. Apa yang Tuhan jawab? Dia berkata gini, penyakit itu gak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah kalau saudara kita jadi Maria dan Marta, kita kayak, hah? Tuhan bercanda apa gimana? Orang udah sekarat, kok Tuhan malah ngomong gitu? Yang paling kontradiktif adalah ayat 6. Dengan sengaja, sama-sama katakan dengan sengaja, Yesus extend. Saudara, Yesus extend 2 hari lagi sebelum dia ke tempatnya Lazarus. Bagaimana perasaan Maria dan Marta? Ini urgent tau gak sih? Ini penting banget. Kok dia malah extend tunggu lagi 2 hari? Dan gak immediately cepat-cepat sampai di sana. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan bilang you love him but you didn't move immediately? Marta dan Maria pasti kesel walaupun dia punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Tapi saudara tahu ketika Tuhan Yesus sampai di sana, Lazarus tuh udah meninggal bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, namun 4 hari. Lazarus udah meninggal selama 4 hari. Mungkin Maria dan Marta kenapa Tuhan santai-santai baik gitu. Kenapa Tuhan santai banget? Tahu gak ini udah mau meninggal, the one that you love is dying. Kenapa Tuhan masih santai di sana? Tapi yang ini yang Maria dan Marta tidak mengerti. Pertanyaannya gini saudara, emang Tuhan gak tahu kondisinya Lazarus? Gak mungkin dia gak tahu. Berapa banyak yang percaya kalau Tuhan Yesus juga tahu kondisinya Lazarus udah sekarat? Ini gak yakin kayaknya. Yang yakin saudara, angkat tangan tinggi-tinggi. Kita yakin bahwa Tuhan tuh pasti tahu kalau Lazarus udah hampir mati. Mereka menghadapi situasi yang sama tapi mereka tidak punya interpretasi yang sama. Mereka menghadapi situasi yang sama tapi tidak melihat dari kacamata yang sama. Kacamatanya Marta dan Maria maunya sekarang. Kacamatanya Tuhan Yesus bilang 2 hari lagi. Mereka mau sekarang tapi Tuhan bilang tunggu. Aksi Tuhan membuat mereka bingung karena mereka tidak ada di kacamatanya Tuhan. Apalagi saudara, lihat murid-muridnya bilang gini, Tuhan Lazarus udah mati loh. Saudara tahu Tuhan Yesus bilang apa? Enggak, dia lagi bobo. Kira-kira kalau digituin sama Tuhan kayak lagi di prank enggak saudara ya? Nih Tuhan bener apa enggak sih? Enggak, dia lagi tidur kata Tuhan. Itu jawaban Tuhan Yesus hari itu. Saudara, apa yang kita lihat bisa jadi enggak mungkin. Tapi apa yang Tuhan lihat, Tuhan bilang ini, tidak ada yang mustahil bagiku. Menurut kita udah mau mati, menurut Tuhan masih tidur bisa dibangunin.
Menurut kita pekerjaan kita hampir selesai. Menurut Tuhan enggak. Kalau aku datang pasti tepat waktu. Maria dan Marta nggak ngerti. Yang dia tahu adalah waktunya mereka. Tapi Tuhan mau ingatkan kita hari ini saudara. Kapanpun Tuhan sampai di sana itu pasti waktu yang paling tepat, waktu yang paling terbaik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya tidak tahu pesan ini berbicara kepada siapa. Yang maunya sekarang. Mujizat sekarang Tuhan. Tapi Tuhan bilang dengan ketidaktahuan kita. 2 hari lagi aku masih mau extend. Kita minta sekarang mujizatnya Tuhan. Tapi Tuhan bilang nanti dulu. Rasanya kita lagi minta ke Tuhan, ayo Tuhan buru-buru sembuhin dong, pulihkan dong, restorasi dong Tuhan. Tapi Tuhan mau ingetin lagi, kapanpun Tuhan datang, dia pasti datang di waktu yang tepat. Karena Tuhan selalu on time, tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. His time is perfect, our time is not perfect. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau hari ini kita berdoa saudara, belum dijawab. Tunggu waktunya Tuhan. Whenever it is, kapanpun itu, Tuhan gak pernah telat. Kapanpun itu, tunggu waktunya Tuhan. Kapanpun itu, walaupun kita merasa udah mau mati, udah mau kolaps semuanya, tapi tangan kanan Tuhan yang kuat selalu ada menopang kehidupan kita. Itulah Tuhan Yesus. Waktu Tuhan selalu sempurna. Bukan cuman baik, tapi sempurna. Perfect. Bilang kiri kanannya, perfect. His timing is perfect. Our timing is imperfect. Percaya Tuhan pasti datang dan tolong di waktu yang tepat. Kenapa saudara? Kenapa dia mau menolong kita di waktu yang menurut kita nggak mungkin? Karena kita harus mengerti. Tujuan Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Ingat tadi Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Sehingga di akhir nanti kita bisa bilang ini semua karena Tuhan. Semua karena kemuliaan Tuhan. Semua karena mujizat yang Tuhan kasih. Bukan karena saya, karena Tuhan ingin dimuliakan. Sama-sama bilang ini, terima kasih Tuhan Yesus. Ujung-ujungnya kejadian yang kita alami just to glorify His name. Cuma untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang keempat, memutuskan, memilih, memperkatakan Tuhan di atas semua situasi kita. Putuskan pilihan kita. Ada kan reality show yang bilang itu, tentukan pilihanmu sekarang. Ajang cari jodoh. Hari ini tentukan, putuskan pilihan kita sekarang. We speak Jesus in every area of our life. Kita perkatakan Tuhan Yesus di dalam setiap area kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 8 berkata, draw near to Him and He will draw near to you. Mendekat kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepada kita. Tidak ada alasan sebenarnya kita bilang ini lagi, Tuhan tuh jauh. Enggak, permasalahannya kita yang mau dekat apa enggak. Maka Tuhan akan mendekat kepada kehidupan kita. The God who created the universe is eager to spend time with you. Tuhan yang menciptakan dunia ini rela menyempatkan waktu bangun hubungan dengan kita. Datang sama Tuhan dengan hati yang tulus. Karena Dia yang menciptakan kita saudara. Kehadiran kita di hadapan Tuhan itu sangat penting. Bilang kiri kanan saudara, kehadiran kita di hadapan Tuhan sangat penting. Bilang ke kiri kanan sekali gini, terima kasih kita udah ada di gereja sekarang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita tetap bisa bilang sama Tuhan, Tuhan tuh setia, Tuhan tuh dekat, Tuhan gak pernah jauh. Walau kita lagi berjalan dalam lembah kekelaman, Dia dekat, Dia setia, Dia gak pernah jauh.
Walaupun kita lagi tertekan dengan permasalahan kehidupan, penyakit yang tidak akan disembuhkan dan dunia bergoncang rasanya, Tuhan dekat, Tuhan setia, Tuhan tidak pernah jauh. Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. That is how we react. Itulah cara kita meresponi sesuatu. Itulah cara kita bereaksi terhadap sesuatu. Minta semua itu di dalam satu nama, the name above all name, nama Tuhan Yesus Kristus. Namanya ada kuasa. Di dalam namanya segala lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesuslah Tuhan. Saudara, sering kali dalam kehidupan kita mengalami masalah. Berapa banyak saudara yang punya masalah? Berapa banyak saudara yang gak ada masalah? Saya mau datengin, mau nanya kuncinya apa sih? Tapi kita semua pasti punya masalah. Kita pernah ngelewatin masalah yang berat, berapa banyak saudara yang pernah menang dari masalah yang begitu berat dan terima mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang sekarang, izinkan saya bertanya dengan kerendahan hati. Berapa banyak saudara yang sedang lagi bergumul menghadapi masalah. Seringkali kita menghadapi fakta kehidupan. Sama-sama katakan fakta kehidupan. Saudara harus mengerti, fakta kehidupan itu fakta yang semu. Sama saya bilang semu. U-nya harus gitu. Ya, bilang ke kiri kanannya semu. Semu U ya. Fakta yang semu, saudara. Kita samperin, pastor, kerjaan aku kacau nih. Bisnisku bangkrut lagi nih. Aku gak dipromosi nih. Aku rugi terus nih pastor. Gimana dong? Itu fakta yang semu. Nah kebenaran firman Tuhan berkata apa? Yoel 2 ayat 25 bahwa aku akan memulihkan tahun-tahun yang dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelahap dan belalang pengerip. Itu fakta kebenaran firman Tuhan. Fakta yang semu apalagi? Pastor, saya divonis sakit, saya udah gak ada obatnya lagi. Gak akan sembuh. Udah gak ada harapan hidup lagi. Itu fakta yang semu, saudara. Kebenaran firman Tuhan berkata apa? 1 Korintus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus Kristus kita sudah sembuh. Katakan amin. Apalagi saudara? Pastor, hidup saya kekurangan, rasanya gak pernah cukup, semuanya kurang. Gak pernah kita punya uang yang lebih untuk membiayai anak-anak dan keluarga, gak pernah pastor. Itu fakta yang semu saudara. Kebenaran firman Tuhan berkata seperti ini, Yohanes 10 ayat yang 10. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Fakta yang semu lawan kebenaran firman Tuhan yang mana yang mau kita pilih. Yes, kita hidup di fakta yang semu, tapi kita punya pegangan kebenaran firman Tuhan. Hidup kalau tidak ada tantangan, tidak naik level. Justru ketika kita di challenge sedemikian rupa, kita ditantang sedemikian rupa, iman kita itu lagi di enlarge, saudara. Iman kita lagi diperbesar, kapasitas kita lagi di stretch out sama Tuhan supaya gini, semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya akan kuasa Tuhan, semakin percaya akan kebesaran Tuhan dan tidak akan meragukan Tuhan sedetik pun di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata kebenaran firman Tuhan di atas kehidupan yang sedang kita alami. Rasanya ngomong gini gampang banget, pengen ditimpuk batu deh. Emang gak segampang itu saudara. Ketika saya pribadi juga mengalami,
Saya juga bergumul, saya juga berusaha mempertahankan kebenaran, memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Ketika kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita merasakan hadirat Tuhan, di situ ada pengharapan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang akan membawa kita menuntun setiap saudara sampai mujizat itu terjadi atas kehidupan kita. Yang percaya katakan yes, saudara. Pastor Hani bilang seperti ini, memperkatakan firman itu bukan mensugesti diri kita, bukan. Memperkatakan firman itu kita sedang meng-create, sama-sama katakan menciptakan. Menciptakan apa saudara? Kebenaran firman Tuhan menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Itulah perkataan kebenaran firman Tuhan. Yang mau percaya katakan yes, yes, yes. Bilang ini, saya terima Tuhan. Itulah perkataan kebenaran firman Tuhan. Putuskan untuk memilih, memperkatakan Tuhan atas semua situasi kita. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from our house. Shout Jesus for my family. Karena Yesus nama di atas segala nama. Dan hari ini saudara, saya mau tutup dengan ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari di awal September, the power of making decision. Ambil keputusan dan pilihan kita bersama Yesus. Sehingga hidup kita akan direstorasi. Katakan amin saudara. Hari ini, siang hari ini saya mau ajak setiap kita. Mari datang kepada Tuhan. Saudara, saya mau ngajak kita semua ambil langkah iman. In a prophetic way, tindakan iman. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup. Let's say it out loud. Mari perkatakan itu. Perkatakan, perkatakan, perkatakan. Mari angkat kedua tangan saudara. Mari datang di hadirat Tuhan. Hikiarala pasya makana barala. Sibakarala bayana barala 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 barala. Kira barala 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 bayana barala 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 barala. Syamarala barala barala bayana barala 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 barala. Kami datang di hadirat-Mu Yesus. Dan siang hari ini kami mau belajar memperkatakan nama Yesus, nama di atas segala nama, di atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Oh diarala bayana barala 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 basyamakana barala bayana barala. Mari nyanyikan ini bersama saudara. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. Come on. I speak Jesus. Sekali lagi mari katakan, I just wanna speak. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction, till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope within His freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, come on. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama come on katakan. I just wanna speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus.
Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sekali lagi, 'cause your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Berapa banyak yang percaya Yesus nama di atas segala nama? Mari katakan, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over it. Mari berkatakan Yesus atas keluarga kita, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, come on. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Mari kau yang percaya, angkat kedua tanganmu. Sekali lagi katakan, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, 'cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name, Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Kiriaralaba syamakana baralaba yana baralaba 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 baralaba. Hina baralaba baralaba syamakana baralaba baralaba. Gunung apapun, goliat apapun saudara yang sedang Anda hadapi. Come on, speak His name. Speak His name. The name of Jesus. The name of Jesus. Oralabaralaba syamakarabaralabaralabaralabaralabar. Kami minta hadirat-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu turun siang hari ini. Biralaba syamakarabaralabaralabar. Oralabaralabaralabaralabar. Syadadanabaralabaralabar. Gunung keluarga, jika engkau sedang mengalami masalah dalam keluarga, mari angkat tanganmu. Gunung bisnis, kalau engkau juga punya permasalahan di bisnis dan pekerjaan, mari angkat kedua tanganmu saudara. Gunung persoalan rumah tangga, mari angkat kedua tanganmu. Hubungan ayah dan anak, ibu dan anak yang tidak harmonis, mari angkat tanganmu. Kalau kita butuh breakthrough, mari kita angkat tangan kita. Oralabasya makana baralaba. Mari dengan iman katakan, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy,
Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Yang datang dengan suami istri gandeng tangannya, yang datang dengan keluarga gandeng tangannya. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. Come on. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, come on, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Ora la basha bara la bara la bara la bara la bara la dalam hadirat Tuhan, kami perkatakan semua Goliat yang ada di keluarga kami, hari ini kami perkatakan nama Yesus. Goliat itu hancur di dalam nama Yesus. Goliat yang menghalangi bisnis, pekerjaan, karir, usaha, kami mau perkatakan nama Yesus. Goliat itu hancur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Goliat yang menghalangi rumah tangga untuk harmonis dan rukun, hubungan suami istri, hubungan ayah, ibu dan anak. Hari ini kami perkatakan Yesus di atas keluarga kami. Nama Yesus atas keluarga kami. Goliat itu dihancurkan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ora la basya bakara la bara la bara la bara la bara la. Ira la bara la bara la. Goliat yang menghalangi pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. We speak Jesus, we speak Jesus. Kami perkatakan Goliat itu hancur dalam nama Yesus, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan saudara. Siang hari ini terima dengan iman saudara. Terima kemenangan yang besar. Amin. Terima terobosan itu. Terima restorasi itu. Terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami akan melihat ada perubahan. Amin. Ada terobosan. Ada pintu yang terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami akan menyiapkan perjamuan kudus kami. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur perjamuan kita. Mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan rela memberikan nyawanya bagi kami. Tuhan, sebelum kami mengambil bagian, kuduskan kami. Ampuni kami. Layakkan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Yang disengaja, nggak disengaja. Tuhan, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Kuduskan roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang tercabik di atas kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya? Jika engkau percaya, mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini melambangkan darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya? Jika engkau percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau baik Tuhan. Kami bersyukur Kau luar biasa dalam hidup kami. Mari angkat kedua tangan saudara. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat darah yang tercurah demi menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Allah Abraham, Engkau Allah Ishak, Engkau Allah Yakub, Engkau Allah bagi kami semua. Kami bersyukur Kau selalu baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami terima urapan dari Tuhan. Kami terima hal yang baru dari Tuhan. Kami terima mujizat yang kreatif hari ini. Kami terima pengurapan, kami terima pemulihan, kami terima full restoration di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kami, bahkan kami perkatakan seluruh tubuh kami, organ-organ tubuhnya Tuhan buat sehat, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terjadi atas kehidupan kami. Bukan buat kami aja, tapi buat keluarga kami juga. Buat teman kami, sahabat kami, rekan kerja kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Biar kami menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mengambil keputusan dan memilih Tuhan Yesus atas semua hal di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam satu nama kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin.